Naam, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah wa ba'd. Afan, tadi ada kendala sedikit, ini terlambat, 15 menitan ya. Nah, kita sapa dulu, teman-teman semua, sudah tergabung semua sepertinya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Kita berjumpa lagi, ya. Ada Ibu Desi, soalnya ini senior kita nih, semangat terus insyaallah, ya. Di usia senja, Masya Allah Ibu ini. Bisa aja. Ada Iya, Pak. Bapak Angkus, dan juga Bapak Angkatan Ibu Desi. Kemudian untuk informasi bahwa di semester 3 ini, jadi kita merger nih, kita merger untuk angkatan pertama sama kedua. Ya. Alhamdulillah kemarin angkatan kedua setelah berjuang me, menjalani semester 2 dengan Masya Allah waktu yang dipercepat, ada peningkatan masa belajar, walaupun akhirnya nggak kejar juga untuk durusulughnya, terus akhirnya ditambah durasi lagi sekitar 10 hari kalau nggak salah. Nah, Alhamdulillah kelar juga bersama Ustadz Mikdad ya kemarin. Ini Pak Budowin sama Ibu Indah. Nah, Fadal ini bisa saling berkenalan mungkin di sini atau mungkin nanti di grup nanti. Jadi pesertanya insya Allah di semester 3 ini kita ya, ada 4 orang dan Ana optimis insya Allah nih teman-teman yang tergabung di semester 3 ini yang eh, berarti apa ya sudah bahasa sederhananya kalau orang bilang apa, udah teruji nih sampai semester 3 bertahan ya. Insya Allah. Bisa teruji. Apa istilahnya? Pokoknya lolos lolos inilah. Nah, gitu. Mumtaz ya Pak Ustadz. Gitu. Ya kita tidak apa namanya melihat teman-teman yang lain misalnya tidak semangat, tidak artinya mereka mungkin punya udur yang lain sehingga mungkin tidak bisa lanjut dan seterusnya. Nah, intinya semuanya tetap semangat insya Allah ya. Dan jadi teman-teman di sini tergabung 4 orang, Ibu Desi, Ibu Indah, kemudian Pak Bongkes dan Bapak Budawin. Nah, insya Allah untuk Durusulughah bersama anak sendiri ya di semester 3 ini dan kemarin anak sempat pertimbangkan eh, belajar dari semester 2 kemarin yang muatan materi itu sangat banyak sampai yang angkatan pertama pun juga kayaknya ada sesi tambahan ya kalau nggak salah di bulan Ramadan waktu itu juga ditemani juga sama adik-adik kita, kemudian yang angkatan 2 sampai ada waktu tambahan. Nah ini dari pelajaran kemarin di juz ketiga ini Ana siasati dengan 2 pertemuan. Ana siasati dengan 2 pertemuan, yaitu untuk Durusulughahnya 2 pertemuan dan nanti 2 pertemuan yang lain masing-masing terbagi untuk matkul yang lain, 2 mata kuliah qawaid fiqhiyah sama satu lagi apa itu akidah ya, dalam bersama Syamidah insyaallah. Nah, eh, al-juz'u ats-tsalits ya, gitu. Kelihatan di layar teman-teman semua. Durusulughah al-Arabiyyah li ghairi natiqin nabiyah al-juz'u ats-tsalits. Kita insyaallah masuk ke ad-darsul awal. Dan ada mukadimah dan ya, globalnya mukadimah itu biasanya berisi tentang panduan cara mengajar atau panduan bagaimana peserta itu mempelajari dan insya Allah paling tidak apa yang kita jalani ya mendekatilah apa yang beliau rahimahullah apa namanya arahkan ya. Nah di sini ada ad-darsul awal. Ad-darsul awal materinya adalah tentang i'rab dan bina. Materinya tentang i'rab dan bina. Ya. Al-i'rab wal bina fil asma. Apa? Al-i'rab wal bina. Kemudian ternyata materi yang ada di darus awal ini terbagi kepada beberapa fakrah atau terbagi kepada beberapa bagian. Ya. Yang pertama
pembahasan i'rab dan bina dalam masalah asma. Jadi asma itu isim, jamak dari isim atau salah satu dari jenis kata di dalam bahasa Arab selain fi'il dan harf, ya. Yang bahasa sederhananya kita bisa terjemahkan dengan istilah kata benda, ya, walaupun tentunya ada pengertian lebih lebih spesifik untuk kata isim itu sendiri. Ya. Maka dikatakan oleh al-muallif rahimahullah, al-ismu imma mu'rabun wa imma mabniyun. Al-ismu imma mu'rabun wa imma mabniyun. Isim itu bisa jadi dia mu'rab dan bisa jadi dia mabni. Atau isim itu ada yang mu'rab, ada yang mabni. Dan ketika sebuah isim sudah mengambil satu hukum, misalkan ada isim dia kelompok mu'rab, maka dia selamanya mu'rab, nggak akan mabni. Ya, sebagaimana bila mana ada isim sudah masuk dalam kelompok mabniyat, kata-kata yang mabni, maka dia selamanya mabni dan tidak akan mu'rab. Nah, lalu bagaimana pengertian mu'rab dan mabni itu sendiri? Maka beliau langsung menjelaskannya, dan beliau insyaallah beliau menjelaskannya dengan pelan-pelan. Kata beliau, al-mu'rabu ma taghayyara akhiru hu bisa bebil amil. Ya, jadi mu'rab adalah apa yang berubah akhir katanya, maksudnya berubah harokatnya dengan sebab faktor yang ada bisa bebil amil. Contohnya kata al-mudarris. Beliau mencontohkan kata al-mudarris. Di contoh yang pertama, al-mudarris datang dalam bentuk marfu, ya, di mana itu dibuktikan dengan harakat dhammah, ya, al-mudarrisu, ya, di dalam jumlah yang berbunyi ja al-mudarrisu, ya, ini namanya i'rab marfu. Kemudian di dalam jumlah yang kedua, sa'altu al-mudarrisa, sa'altu al-mudarrisa, yang mana dia datang dalam bentuk i'rab atau dalam i'rab mansub, ya, itu ditandai dengan dia berbunyi fathah, berharakat akhir fathah. Kemudian yang ketiga, salamtu al-mudarrisi, ya, dengan i'rab majrur dan itu ditandai dengan harakat akhir kasrah. Maka seperti kata al-mudarris ini, ketika dia bisa berubah harakat akhirnya menyesuaikan awamil yang ada di dalam setiap jumlah, maka kita simpulkan bahwasanya al-mudarris termasuk isim yang mu'rab, ya, bukan mabni, ya, bukan mabni. Dia kalau sudah seperti ini, sudah terkategorikan isim mu'rab, selamanya mu'rab, ya, selamanya mu'rab. Ini. Jadi dia bisa marfu, mudarrisu, bisa mansub, mudarrisa, bisa majrur, mudarrisi. Ya. Yang tentu masing-masingnya punya sebab tersendiri, ya. Al-mudarrisu dia marfu dengan awamil adanya fiil di depannya, ya. Sehingga al-mudarris sebagai fa'ilnya. Ya, ini awamil yang ada. Kemudian al-mudarrisa juga mansub dengan awamil yang berupa fiil fa'il, ya, yang ada di sebelum kata al-mudarris itu sendiri, ya. Kemudian al-mudarrisi juga dia majrur dengan sebab tertentu, yaitu dengan masuknya kata ala pada kata al-mudarris. Nah, ini kata yang mu'rab. Lalu bagaimana dengan kata yang mabni? Maka sebetulnya mudahnya kebalikannya dari mu'rab itu sendiri. Dan sebuah definisi atau sebuah istilah itu makin jelas dengan kita melihat kepada definisi lawannya. Contoh, apa itu malam? Maka kita lihat apa itu siang. Apa itu terang? Maka kita terjemahkan, kita definisikan dengan lawannya terang, yaitu gelap. Nah, selesai. Maka demikian pula mu'rab dan mabni. Kalau tadi mu'rab itu berubah harokat akhirnya, maka mabni sebaliknya. Wal mabni ma la yataghayyar akhiruhu bisa bebil amil. Mabni adalah kata yang tidak bisa berubah harokat akhirnya, ya. Walaupun ada awamil yang menjadikan dia harusnya berubah. Bisa bebil
amil. Jadi baik di yang pengertian mu'rab maupun pengertian mabni, di situ ada menyebutkan bisa babil amil, bisa babil amil. Karena teman-teman semua, di contoh-contoh yang mu'rab tadi, ja'al mudarrisu, sa'al mudarrisa, salam tu alal mudarrisi, itu seluruh kata itu bisa berubah-ubah karena ada awamil, ada faktor yang mempengaruhinya. Nah, di kata yang mabni juga, itu kata-kata itu akan dipengaruhi. Mau nggak mau dia tidak akan lepas dari pengaruh awamil yang ada di dalam sebuah jumlah. Mau tidak mau, kata yang mabni pun demikian. Dia tidak akan lepas dari pengaruh yang ada di dalam sebuah jumlah. Awamil yang ada. Dan itu dicontohkan dengan contoh yang masih sama dengan yang atas. Ya, Ja'a haula'i, sa'altu haula'i, salamtu ala haula. Yang jumlah pertama adanya fi'il ja'a, yang jumlah kedua karena ada sa'altu, ya fi'il dan fa'il dan dia butuh kepada objek. Kemudian yang salamtu ala ada kemasukan huruf ala. Nah, faktor-faktor ini tetap akan datang bahasa gampang untuk menghantam kata-kata yang mabni. Cuma mabni ini bertahan, ya. Cuma yang mabni ini bertahan dengan harokat akhirnya dan tidak berubah. Makanya kata beliau di dalam yang definisi mabni, beliau mengatakan mala yataghayyar, ya. Kalau yang atas tadi mataghayyar, kali ini mala yataghayyar. Dan kita lihat di sini untuk yang kata-kata mabni tadi yang ada di contoh seluruhnya dengan harokat yang sama. Ketika haula harokat akhirnya senantiasa kasroh, maka mau ada faktor seperti contoh ja'a haula, kemudian sa'altu haula, salamtu ala haula, dia tidak berubah harokat akhirnya. Tetap haulai, haulai, haulai. Inilah kata yang mabni. Dan di dalam i'rabnya, jadi gini teman-teman ya, i'rab itu ada dua makna ya. I'rab ada dua makna. Istilah i'rab ya, i'rab ini. Itu ada dua arti. Ada dua arti. Yang pertama, i'rab lawannya bina. Lawan bina. Ya. Yang mana kalau sebuah kata berhukum i'rab maka dia mu'rab. Dan kalau kata berhukum mabni bina maka dia mabni. Ya. Nah, i'rab yang ini yang sudah kita bahas barusan. Ada kata yang mu'rab, kata yang berubah harokat akhirnya, dan kata yang mabni, kata yang tidak bisa berubah harokat akhirnya sekalipun ada awamil. Adapun yang kedua makna i'rab adalah dia, karena mau cari diksi yang tepat apa ya? Jadi begini. Misalkan ini al-mudhari sebagai apa? Fa'il, i'rabnya apa? Marfu. Jadi dia i'rab yang kedua ini maknanya adalah merinci hukum suatu kata. Merinci hukum kata. Dia statusnya apa? I'rabnya apa? Tanda i'rabnya apa? Kenapa dengan i'rab tersebut? Nah, itu namanya kita mengi'rab. Kita mengi'rab. Ya. Makanya di sini ada di antara yang disebutkan sama muallif praktik i'rab, praktik merinci hukum kata dan beliau lakukan dengan singkat aja sebetulnya. Ya. Yaitu ini. Dikatakan marfu, mansub, majrur. Ini sedang mengi'rab. Ya. Al-mudarris i'rabnya marfu. Ya. Al-mudarrisa i'rabnya mansub. Al-mudarris i'rabnya majrur. Demikian pula ja'a haula, sa'altu ala haula, sa'altu haula, salamtu ala haula. Ini juga ada i'rab, beliau meng'irab secara singkat ya. Dan tidak disebutkan fa'ilnya, tidak disebutkan statusnya seperti fa'il atau maf'ul bih. Tapi beliau merinci hukum katanya dengan fi mahalli raf'in, fi mahalli nasbin, fi mahalli jarrin. Ini juga kita katakan meng'irab. Jadi kata ini bagaimana statusnya? Apa i'rabnya apa? Ya, i'rab yang lawannya bina itu apa? Kemudian tanda i'rabnya apa? Kalau misalkan dia mu'rab,
atau dia termasuk mabni atau mu'rab. Maka kalau mereka termasuk mabniyat, maka dikatakannya seperti yang beliau sebutkan fi mahalli raf'in, fi mahalli nasbin, fi mahalli jarrin. Ya. Dan dikatakan demikian karena memang mereka adalah al-mabniyat. Kosakata yang mabni yang harakat akhirnya tidak bisa berubah. Ya, sekalipun ada awamil. Maka hanya mengambil hukum i'rabnya saja. Hanya mengambil hukum i'rabnya saja. Yang itu adalah lawan daripada bina. Ya, maka haula fi mahalli raf'in. Dia menduduki i'rab rafa. Ya. Cuma harokatnya tidak dhammah. Kemudian sa'altu haula fi mahalli nasbin. Dia menduduki i'rab mansub. Hanya saja harokatnya tidak fathah alias dengan harokat aslinya. Yang ketiga, fi mahalli jarrin. Menduduki i'rab jar dan harokatnya mungkin sama dengan kasrah ketika sebuah isim itu berhukum majrur. Dan haula di sini juga kasrah. Tetapi kasrahnya di haula yang fi mahalli jarrin bukan karena kemasukan ala. Memang contohnya di sini salam tu ala haula, dia betul kemasukan ala. Cuma kasrahnya haula di sini bukan karena ala. Karena ulang. Haula walaupun zahirnya dia kasrah dan kasrah kita paham itu adalah tanda jar, ya. Dan di sini salam tu ala haula, ya. Ketika ala masuk ke haula yang zahirnya dia kasrah, maka kasrah itu bukan tanda jar asli, tetapi dia adalah harokat asli kata tersebut apapun awamilnya yang masuk padanya. Jadi itu adalah harokat asli yang tidak akan bisa berubah. Ya, maka beliau juga mengatakan fi mahalli jarrin. Dia menduduki i'rab majrurnya saja dan secara harokat dia dengan harokat aslinya dan itu bukan kasroh karena ala. Simpelnya begitu. Jadi haula ini dia kasrohnya bukan karena sebab ala, tapi memang harokat aslinya kasroh. Ya, harokat aslinya. Nah, haulai. Ja'a haulai, sa'altu haulai, sallamtu ala haula. Kalau misalkan ja'a huwa, kalau sa'altu huwa nggak boleh. Sa'altu iyahu, ya, sallamtu ala alaihi. Tapi kalau domir ya, domir itu hukumnya nanti berbeda lagi. Kalau ini beliau mencontohkan dengan isim isyarah haula. Nah, sampai sini paham teman-teman insya Allah ya. Allah. Alhamdulillah. Dan Anda yakin insya Allah teman-teman sudah tahu betul tentang materi ini. Dari sini kita hitung-hitung murojaah. Nah, kemudian kata beliau, al-mu'rabu wal mabni minal asma. Al-mu'rab wal mabni minal asma. Kata-kata yang mu'rab dan juga kata-kata yang mabni dari kelompok isim. Minal asma dari isim. Nah, ini ya. Al-asma kulluha mu'rabah. Isim, ya. Hukum yang paling dominan, makanya belum mengatakan kulluha, bahkan belum mengatakan kulluha seluruhnya. Nah, al-asma'u kulluha mu'rabah. Isim itu seluruhnya mu'rab. Maknanya apa? Semua isim bisa berubah harokat akhirnya. Ma'adal fi'atil atiyah. Kecuali. Ya. Jadi ma'ada itu artinya kecuali. Ya. Fi'at Fi'at itu kelompok ya. kelompok berikut domir, kelompok domir. Nah, semua isim itu mu'rab. Ma'adal fi'atil atiyah. Kecuali kelompok-kelompok berikut di bawah ini. Yang pertama, domair. Domair atau mudmar. Ya, domir. Gampangannya kalau kita itu kata ganti. Ya, kata ganti orang. Ke satu, orang kedua, orang ketiga. Ya, saya, kamu, dia, kalian, mereka, kami. Nah, itu.
Jahabata. Nah, kata beliau, itu adalah kosakata berikut. Contohnya, huwa, hum, anta, antum, ana, zahabtu, ya, yaitu tunya, ya, kata tunya. Kemudian qalu. Qalu adalah wawul jamaahnya, wawunya, ya. Ya. Wawul. Nah, ini yang disebut dengan domairur rofa. Domir-domir yang secara i'rab dia adalah marfu alias fi Marfu. mahalli raf'in. Ini di dalam kurung ya teman-teman ya. Ini domir-domir rofa. Berarti maknanya tidak boleh, misalkan tadi contohnya saal tuh, nanti di situ kita letakkan kata huwa. Nah, saal tuh huwa. Ini nggak bisa. Ya, tidak bisa. Karena bentuk-bentuk yang dicontohkan sama beliau adalah domir yang dihazf rofa. Karena kalau saal tuh huwa, ya, ini nggak bisa juga. Maksudnya ketika dia nggak bisa, padahal kita ingin menjadikan huwa adalah dia mansub. Ya. Dan itu nggak boleh. Maka harus saal tuhu. Harus apa? Saal tuhu. Ini pertama. Sa'altu. Nah, ini beliau contohkan di bawahnya. Beliau contohkan dengan yang dhamair mansub. Ya. Yaitu ra'aituhu as'aluka dorobani. Ya. Dorobani. Dorobani ya Pak Ustaz? Ya, dorobani. Dorobani. Ya. Dan domirna Nah ini. Ini hu. Ini ka. Ini ya mutakallim. Kalau nunnya namanya nun wiqayah. Ya, di situ ya mutakallim. Maka hu, ka sama ya mutakallim adalah contoh domir mansub, ya, domairun nasub fi mahalli nasbin, ya, domir-domir yang mansub. Kemudian beliau contohkan domir yang majrur, domairul jar, yaitu kitabuhu, daftaruha, ismuka, alaiha, daftaruha ismuka alaiha, lana. Yang jar-nya ini bisa ada yang karena huruf jar, ada yang karena idhofah. Yang kitabuhu, daftaruha, ismuka itu idhofah, mudhaf ilaih. Adapun alaiha dan lana itu jar karena huruf ala atau huruf lam. Jadi ini adalah isim yang berhukum mabni, ya, dari kelompok dhamir. Ya, tadi kan dikatakan sama beliau apa? Isim semuanya mu'rab, berarti ma'adal fi'atil atiyah, cuma kecuali berikut-berikut ini, kelompok berikut-berikut ini, kalau berikut ya. Nah, berarti kalau dikatakan kecuali kalau berikut, maknanya mereka bukan mu'rab alias mabni. Makanya dhamir yang ada di contoh-contoh dhamir yang beliau sebutkan dalam kelompok dhamir seluruhnya mabni. Huwa ya huwa, hum ya hum, harakat akhir akan berubah. Anta ya anta, antum tetap antum, ya nggak akan berubah dengan harakat yang lain. Ra'aituhu, ya harakatnya seperti itu. As'aluka, harakatnya juga demikian, ya. Dan seterusnya. Nah, berikutnya teman-teman semua. Kalau berikutnya Ustaz, dari gimana dulu? saya mau tanya kalau ismuka jadi idofah ya Pak Ustaz? Nah, ismuka dia isim mudhofnya, k-nya adalah kaful kitab sebagai mudhof ilaih, idhofah. Iya, idofah ya Pak Ustaz ya. Okay. Nah, sorry. Nah, kita lihat kelompok yang lain. Nah, kelompok isim yang lain yang dia kategorinya adalah mabniyat,
adalah asmaul isyarah. Asmaul isyarah itu mudahnya adalah kata tunjuk, ya, kata tunjuk. Kalau yang ini, Bamair, ini mudahnya dia adalah kata ganti. Kata ganti. Ganti. Kata tunjuk. Kata tunjuk isyarat. Bamair itu bentar, ini lompat. Nah, Bamair itu adalah kata ganti. Kata ganti. Bamair. Kata ganti, oh iya, orang. Kata ganti orang ke orang ke satu, kedua, dan orang ke. Ini kata ganti orang ke. Kemudian, nah, ada pun asmaul isyarah. Isyarah itu kata tunjuk. Kata tunjuk. Beliau menjelaskan hadza, hadhihi, dzalika, ulaika, hadani, hatani, mu'rabah. Ya. Beliau mencontohkan yaitu seperti hadza, hadhihi, dzalika, ulaika, haula, dan kawan-kawannya, dan kawan-kawannya. Adapun ketika beliau mengatakan hadzani wa hatani mu'raban, itu maksudnya adalah selain yang sudah disebutkan bahwasannya dua kata ini yaitu hadzani dan hatani. Jadi hadzani ini untuk mudzakkar, hatani untuk muannats. Kata beliau mu'raban. Keduanya adalah berhukum mu'rab. Keduanya berhukum mu'rab. Dan mungkin konsekuensinya kalau dikatakan hadani dan hatani mu'rab, maka ketika di Arab harus ada tanda rafa'nya apa, tanda mansubnya apa, tanda jarnya apa, itu harus ada. Ya. Dan ternyata hadani sama hatani dalam kelompok mu'rab pun ia diikutkan sebagaimana isim musanna. Ya, dua. Misalkan ada contoh kitabani. Nah, kitabani marfu'nya dengan apa, Bu Desi? Kita bani dengan alif ya, Pak Ustaz. Dengan alif. Nah, kitabaini mansub atau majrur. Mansub majrurnya dengan apa? Ya. Dengan ya. Maka hadani sama hatani juga demikian. Marfu'nya dengan alif, ya, hadani atau hatani, dan mansub serta majrurnya dengan ya, yaitu hadaini, hataini, ya. Makanya diikutkan dengan hukum isim musanna. Sehingga biasanya ketika mi'rab hadani sama hataini, setelah menyebutkan demikian demikian demikian, wa alam turafihi alif atau wa alam turafihi alya, ya. Afan rafi'i wa alam nasbihi atau jarrihi alya, biasanya di ujung itu disebutkan li'annahum mulhaq bil mutanna, ya, li'annahum mulhaq bil mutanna, dia dikategorikan seperti halnya kelompok isim mutanna, tetapi mereka bukan isim mutanna. Hadani sama hatani bukan isim mutanna, isim syarah, dan secara Arab kategorinya ikut kelompok isim mutanna. Adapun yang ketiga adalah al-asma al-mausulah. Nah, al-asma al-mausulah ini mudahnya dalam pengertian kita adalah kata sambung
kata sambung. Kata sambung. Walaupun ini pengertiannya sebenarnya kurang tepat ya. Kurang tepat. Tapi yang jelas apa namanya? Isim mausul adalah sesuatu yang apa yang menjadi jumlah di setelahnya itu dia dikatakan silah mausul dan untuk menyempurnakan makna alladzi. Sehingga isim mausul ini butuh apa yang disebutkan berikutnya. Atau mungkin gampang gampang pengertian dari kita adalah kata sambung, walaupun ini sebenarnya kurang pas juga ya. Nah, contohnya allati, alladzina. Alladzi untuk laki-laki, allati untuk perempuan. Alladzina untuk Untuk orang orang banyak dan bisa mungkin laki-laki saja atau laki-laki dan juga banyak perempuan. Alladzi, allati, alladzina. Nah, itu yang mabni. Karena nyatanya beliau mengatakan alladzani sama allatani ya, yang mana mereka merupakan kelompok isim mausul itu sebagaimana hadani dan hatan. Mereka adalah berhukum mu'rab bukan mabni. Maka alladzani sama allatani juga sama, dia mulhaq bil musanna, ikut kelompok musanna ya. Nah, ketika marfu bunyinya alladzani atau allatani ya. Namun ketika mansub atau majrur maka alladzaini dan allataini. Wa alamatu rafi alif atau alamatu nasbihi au jarrihi al-ya li'annahu mulhaq bil mutanna. Nah, ini Anda tuliskan aja ya. Tapi mohon maaf nggak bisa nulis Arab karena Anda belum paham caranya di pengeditan PDF, harusnya bisa. Maka dikatakan li'annahu mulhaq bil mutanna. li'annahu mulhaq Ya, li'annahu mulhaq bil mutanna. mulhaq bil Mulhaq bil mutanna ikut kalau mutanna sehingga mengambil hukum-hukum isim mutanna. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat, asmaul istifham. Asmaul istifham itu mudahnya adalah kata tanya. Istifham kata tanya. Sebentar. Ini ya. Ya, apalagi kan istilah istifham itu maksudnya minta faham, berarti dia sedang menanyakan kata ta. Asal istifham kata. Sim istifham. Contohnya man, aina, ma, mata, kaifa. Ya. Siapa, di mana, apa, kapan, bagaimana. Dan mungkin di dalam bahasa kita atau tepatnya di dalam bahasa Inggris biasanya ada namanya 5W1H. 5W1H itu biasanya begini. 5W plus 1H. Ini kan teman-teman semua lebih paham ya. Yaitu wo, When, kemudian what, when, kemudian when. When gimana terusnya Bu? When gini ya. WHNN, WHEN, when. WH, EN, nggak pakai E lagi. When. Nah, when. Mohon maaf ini Anda memang nggak paham bahasa Inggris sebetulnya. Kemudian where ya, where. Where, ya. Kemudian yang kelima, why. Why, ya. Yang keenam, how. Nah, ini kan di antara kata tanya di dalam bahasa Inggris. Nah, di dalam bahasa Arab pun juga demikian, yaitu namanya isim istifham. Man, aina, ma, mata, kaifa.
Cuma anak nggak paham kalau bahasa Inggris why. Why itu kan kenapa Bu ya kalau nggak salah ya. Ya, How itu bagaimana berarti di kaifa. Nah, cuma yang ya. dicontohkan sama mu'alif di sini tidak ada limada. Ya. Enggak lima enggak ya. Lima. Mata, Ini mata apa ya? mata itu berarti when ya. Kapan kan? Nah, kapan? Nggak tahu. Mungkin mungkin limada ini maksudnya seperti halnya ma kali ya. Cuma dia ma diawali dengan diawali dengan lam, nanti diakhiri dengan da. Mungkin di situ. Ya, maza. Ya, apa ya maksudnya Pak Ustaz? Bisa jadi apa? Jadi bisa wo sama Za. wo sama Kan itu way. Gimana Ibu? tambahan za-nya ya Pak Ustaz. Maza. Ya, nah, adanya. Kemudian diawali dengan lam di depannya jadi limada ya. Maza ya. Nah, ini juga termasuk kalau mabniyat. Man aina ma mata kaifa, harakat akhirnya senantiasa seperti itu nggak bisa berubah-ubah. Nah, yang berikutnya adalah ba'du ba'du dzuruf, sebagian dzaraf. Jadi dzaraf ini adalah keterangan tempat atau keterangan waktu. Ya, beliau mengatakan ba'd sebagian, berarti nggak semua dzaraf. Makanya ada dzaraf-dzaraf yang memang dia mu'rab. Nah, dzaraf yang mabni adalah contohnya idza, al-an, haitsu, amsi. Ini dzaraf-dzaraf seperti ini harakat akhirnya senantiasa dengan eh, harakat yang asli. Idza, al-ana, haitsu, haitsu, amsi, amsi. Keterangan apa ya tadi ya? Ba'd itu kan sebagian berarti nggak semua ya. Tidak. Misalkan Enggak keterangan dengan waktu, iya. Al-an sekarang isu di mana? Am siapa ya? nah, keterangan tempat. Tempat. Ada keterangan waktu, ada keterangan tempat. Idza, al-ana, haitsu, amsi. Nah, kemudian berikutnya asmaul afal. Asma'u al-afal. Isim fi'il. Ya, isim fi'il. Contohnya amin, ufin, ahi. Ahi. Amin, Upin, Ahi. Amin, apa amin? Amin. Anda coba buka sebentar ya. Anda kok lupa pengertian isim fi'il? Ya, isim fi'il. Ya, fi'il. Amin, amin, aman, bukan amin. 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 Ya, Semoga. amin betul. Amin yang di akhir Semoga. Al-Fatihah. Ya, semoga Pak Ustadz artinya. Allahumma stajib mananya ya Allah kabulkanlah. Kabul, ya kabulkanlah. Nah, ini yang coba bacakan ya. Jadi isim fi'il adalah kata yang berbentuk isim tetapi Ya. berfungsi seperti fi'il. Jadi bentuknya bukan fi'il namun maknanya sama dengan fi'il tertentu. Jadi kata yang berbentuk Gimana Ibu? kata yang berbentuk fi'il apa gimana Pak Ustadz? Isim fi'il adalah kata yang berbentuk isim, Ya, tentunya isim. ya. Contohnya amin, ufin, ah, ya bentuknya isim. Tetapi berfungsi seperti fi'il. Tapi berfungsi seperti fi'il atau kata kerja. Jadi bentuknya bukan fi'il, namun maknanya sama dengan fi'il tertentu. Upin. Kalau asli apa Pak Ustadz? Nah, Ah ini Ufin, aneh. Nah, ini ahi aneh belum belum tahu artinya. Nah, Ufin, nggak tahu juga ya. kalau Uf yang ufin uf. itu ungkapan dia, ungkapan Ya. ketidaksukaan. Atau bahasa kita apa ya? Bahasa kita tuh kayaknya seperti ini. Eh, misalkan ada seorang anak,
ditegur sama orang tuanya. Kemudian dia kayak apa ya? Kayak ngeluarin suara di decak, bukan bukan kecap. Intinya ada suara di mulutnya. Ya. Tetapi Gitu ya. maksudnya adalah dia bentuk ketidaksukaan, bentuk mengeluh, bentuk protes ya itu. Ya. Nah, Ya. dan yang seperti ini teman-teman semua isim fiil adalah dihukumi mabni. Dia kelompok mabni. Amin, ufin, akhir. Kalau nggak salah dulu waktu anak belajar ada juga yang berbunyi sohin atau yang lainnya. Walau lama anak agak lupa isim fiil. Kemudian yang ketujuh namanya al-adat al-murakkabah. Al-adat itu jamak dari adat, maknanya bilangan. Murakkabah, murakkabah itu dia terangkai dari dua kata paling tidak ya. Al-adat al-murakkabah bilangan yang terangkai dari dua kata. Contohnya ahada asyara, tis'ata asyara, ats-tsalits asyar. Asal. Asal. Ada asal 11. Nah, Tasa'ata ahada asyara, tis'ata 19. asyara, 19. ats-tsalits asyara. Asal 13. Ya. Ini terakhir ats-tsalits asyara. Asal 13 ya Pak. Iya, yang ke-13. Ini yang Nah, mu'rab kan? ini masih mabni, Bu, masih mabni. Mabni ya. Ya. Ini yang mabni. Nah, Iya. nah, makanya beliau mengatakan al-adat al-murakkabah bilangan yang dia model murakkab, terangkai dari Ya. ya mungkin Karena terangkai dari dua kata ya. ya. Karena kalau isna asyarah mah 12 itu ke mu'rab ya Pak Ustaz. Iya, kalau Ibnu Asyara, Anda baru ingat, Masya Allah, Ibu sudah paham betul ternyata. Ya, Enggak, soalnya karena ada Pak Ustaz jadil awal men isna asyarah mu'rab. ya. Nah ini yang adat murakkab yang ini teman-teman semua, itu biasanya dalam Arab mereka dikatakan mabni ala fat Fathi. Eh, fathil juz ain. mabni ala Mabni di atas fathah untuk dua bagian kata yang ada. Jadi ahada fathi. sama asyara masing-masing berharakat akhir fathah. Ya. Maksudnya ahada Fathil asyara kan juz'ain. ahada asyara terangkai dari dua kata ya, ahad sama asyar. Nah, keduanya ini kan digabung. Nah, ketika digabung itu namanya murokab. Nah, gitu. Jadi ahada asyara itu terdiri dari dua kata ahad sama asyar. Kemudian duanya digabung menghasilkan makna yang baru. Nah, ini namanya adat murakkab ya atau al-adat al-murakkabah. Nah, kosakata yang seperti ini dikatakan adalah mabni ala fathil juz'ain, mabni di atas eh, fathah untuk dua bagian kata. Jadi seperti tadi ahada asyara ada dari kata ahada sama asyara. Nah, masing-masing dari dua kata ini ketika dilakukan tarkib ya, adat murakkabah, dia di atas fathah semuanya. Ahada di atas fathah, kemudian asyara juga di atas fathah. Ya. Maka dikatakan ahada asyara. Tis'ata asyara juga demikian. Asalita asyara juga demikian. Ya, itu makna mabni ala fathil juz'ain, mabni di atas fathah untuk dua kata yang menyusun adat murakkabah ini.
Nah, itu teman-teman ya. Jadi adat murakab ya adat murakab itu. Atau gampangnya gini, adat murakab itu ada di bilangan 11 sampai 19. Selain Ya. itu bukan adat murakab. Nah, Kalau 12 termasuk, Bos. gimana Ibu? Kalau yang 12 jadi apa nggak termasuk gitu? Iya, 12 juga termasuk adat murakab sama. Cuma hukumnya bukan mabni. Ya, makanya Oh di iya, sini belum mengatakan. Di sini iya, belum iya, mengatakan iya. al-juz'ul awal. Ini al-juz'ul awal min ithna asyara mu'rab. Jadi ithna asyar. Ithna asyarnya juga terdiri dari dua kata, yaitu ithna sama asyar. Ya. Tetapi di dalam penjelasan beliau, yang ithnanya itu mu'rab. Ya. Iya. Ya, kita jadi khusus bicara ithna asyar saja. Yang 11 nggak dibicarakan, sudah lewat jelas hukumnya. 19 sampai 19 juga tidak dibicarakan lagi. Nah, khusus ithna asyara yang artinya 12, itu al-juz'ul awal, bagian yang pertama yaitu ithna, itu mu'rab. Ya. Makanya nanti bisa menjadi ithnai asyara atau ithnata asyara, ithnatai asyara. Ya. Ya, 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 Ustaz. Ada isna, ada isnai, jadi kayak ya. Ya, ithna ada ithnai. Kemudian ada ithnata, ada ithnatai. Maka mereka Isna. adalah Oh, ya, oh, ya, isna. adapun yang asyaronya, ya, adapun yang Tetap. asyaronya, dia mabni, ya, dia mabni. Ya. Itna asyara, yang itnanya mu'rab, karena nanti bisa berubah menjadi itnai, ya, atau itnata, itnatai. Adapun yang asyaronya dia mabni. Apa nih? Asyaronya Ya. dia mabni. Contohnya, yadrusu fil fasli itna asyara taliban. Sedang belajar di kelas, sedang belajar di kelas 12 siswa. Ya. Isna sama taliban. Ya. Nah, Bilfasli isna. maka itna asyara ini mabni ala fathil juz'ain. Oh, fathil juz'ain. Jadi khusus ya. Mabni ala fathil juz'ain. Nah, mabni ala fathil juz'ain. Ini ya yang warna hijau ini, tulisan mabni ala fathil juz'ain. Ya. Yadrusu fil fasli itna asyara taliban. Nah, kemudian belum mengatakan ra'aitu itnai asyara taliban. Ya. Asalnya itna menjadi itnai. Atau misalkan contoh terakhir, hadza ta'amu litnai asyara taliban. Hadza ta'amu litnai. Isnain. Kemasukan lam ya, jadi menjadi itnai. Hadza ta'amu litnai, litnai maksudnya. Asyar untuk 12 gitu kan. Apa? Hadza ta'amu litnai asyara taliban ya. Makanan ini untuk 12 siswa ya. Di situ itnai majrur dengan lam. Sehingga dia berubah jadi itnai. Itu menjadi itnai. Kita belum bicara masalah Taliban ya. Kita hanya fokus kata itna asyara saja, yang mana untuk itnanya ini dia mu'rab, ya, kata beliau mu'rab, yang mana dibuktikan dengan bisa berubah menjadi itnai. Jadi, atau kalau misalkan di situ itnata asyara talibatan, maka menjadi itnatai.
Ra'aitu itnatai asyara talibatan ya. Atau hadza ta'amu litnatai asyara talibat. Nah, ini hukum tentang akad itna asyara. Nah, sampai sini paham teman-teman semua? Pak Ustadz, kalau yang isna, roa itu isnai alsaro, itu irobnya jadi dia apa Pak Ustadz? Dia sebagai apa? Yang mana Ibu? Isna. Yang ya ini, roa itu snai. Roa itu snai alsaro. Taliban. Nah, maka itnai asyara irobnya sebagai maf'ul bih. Iya, maf'ul bukan. Ya. Jadi irobnya gimana? Isnai asaro atau isnainya aja yang maf'ulun bih. Keduanya. Isnai Adat asaro murakkab. kan? Nah, adat murakkab maf'ulun bihi. Maf'ulun bih kan? Nah, maf'ulun bihi. Ya. Kalau yang atas ya drusu fil fasli itu sebagai apa Pak Ustadz jadi irobnya? Di Fil situ fas. sebetulnya dia sebagai fa'il. Secara status sebagai fa'il. Ya drusunya sebagai apa? Ya drusu fil fasli isnainya apa? Isna asaro Nah, asyara sebagai sebagai apa? fa'ilnya. Fa'il Oh fa'il. mabni. Nah, fa'il mabni ala fathil juz'ai. Oh fa'il, ini sebagai fa'il. Jadi gimana irobnya tadi? Fa'il? Adat murakkab fa'il mabni ala fathil juz'ai. Jadi cuma sebentar Pak Ustadz. Adan murokab, Ini Anda mau tuliskan, ya coba Pak Ustadz. cuma Adan fa'il. pakai bahasa Indonesia takutnya nggak nyambung. Soalnya nggak tahu, Anda belum tahu cara menulis Arab di PDF. Misalkan Ya udah begini, gitu aja Pak Ustadz. Dan adat murokab. murakkab Ya murokab fa'il gitu. fa'il Ya, mabni ala. mabni ya tetap ya. Nah, Bukan mu'rob pasti gitu Pak Ustadz. Kan bukan. dia mu'rob. Bukan, tetap mabni. Coba adat murakkab fa'il. Oh iya ya, dia kan kalau mau mu'rab ya. Nama. Anda lupa. 12. Kalau yang kalau yang adat murakkab mabni itu yang selain 12, berarti 11, 13, 14, 15 sampai 19. Ya untuk Ya yang ini isna kan yang asyarah, nah Ibu betul adan dia gimana? marfu, ya, marfu. Adan murokab fa'il. Adat murakkab fa'il marfu. Ini yang Fa'il kita bicara, marfu kan. ya. Nah, tadi kurang fokus ya. Yang isna asyarah karena dia mu'rab maka dia marfu. Marfu. Makanya Dia nanti yang marfu. ro'a itu itnai asyarah, dia mansub. Ya isnai asar kan mansub kan dia. Ya. Karena maf'ulun bih kan. Nah, ya cuma di sini anak agak ragu nih. Nanti asyarahnya sebagai apa? Apakah mudhof ilaih atau yang lain? Karena dia sendiri kan dia termasuk kalau adat murakkab. Ya, ketika beliau mengatakan itna mu'rab, ya, juzul awal min itna asyara mu'rab, berarti paling tidak kalau kita katakan marfu hanya kata itnanya saja. Nah, ini anak masih agak ragu di asyarahnya itu irobnya apa? Coba kita buka dulu ya. Mudah-mudahan ketemu jawabannya. Saro. Kayaknya ngikutin Pak Ustadz. Isna asaro. Eh sebentar. Anak juga belum bisa memastikan maksudnya apakah soalnya yang dikatakan waro itu yang pertama toh, yang pertama saja. Murokab fa'il marfu. Adan murokab fa'il marfu. Adan murokab fa'il marfu. Mu'rob gitu ya. Fa'il marfu mu'rob. Mu'rob ala alfat alfat marfu ala fathi. Marfu ala fathil juz'ain. Ada murokab fa'il marfu. Fa'il marfu
Juz'ain. Oh ini Bu, nah, Masya Allah. Anda bacakan gih? Anda bacakan. Ya, Pak Ustaz. Jadi misalkan ya, eh ia drusu fil fasli ihna asyara taliban. Mudah-mudahan teman-teman gimana sudah Anda coba tuliskan di papan tulis aja kali ya, biar lebih jelas. Ya, iya. Tulis Anda sambungkan papan tulis dulu. Enggak. dan murokab. Khawatirnya kalau bahasa Indonesia tuh kurang kurang apa ya, kurang nampol gitu. Iya, Pak Ustaz. Ada murokab fa'il marfu. Anda juga, Masya Allah baru ngeh. Kalau yang ahada asyara, tis'ata asyara, pokoknya selain 12, itu adat Ya, murokab mabni ala fatil juz'ain. Ya, ya. mabni ala Alaf. fatil juz'ain. Dan mungkin statusnya juga masing-masing, maksudnya fa'il, tapi dia lagi mabni ala fatil juz'ain. Kalau yang itu asyara ternyata rinciannya paling beda dia. Oh, gimana Pak Ustaz? Ini kita stop share dulu. Ya. Kita ke whiteboard. Masya Allah, ini jadi belajar bersama. Ini malah hilang lagi. Salah ini. Qadarullah tadi Anda belum bersama juga buat baca-baca sebelum memulai Zoom. Biasanya sebelum mulai Zoom Anda baca-baca dulu. Ini belum sempat. Ya. Contohnya misalkan ja'a ifna asyara taliban. Di layar kelihatan Ibu ya? Dan teman-teman semua. Ya. Ja'a ifna asyara taliban. Ja'a fi'il ya. Fi'il madhi mabni al-fathi. Fi'il madhi. Nah, kalau secara status itna asyara ini dia betul fa'il dan taliban dia tamyiz. Tamyiz. Ya, taliban tamyiz untuk menjelaskan bilangan itna asyara. Lalu bagaimana dengan itna asyara itu sendiri? Maka kita coba carikan yang informasi menyebutkan hal tersebut. Jadi karena itna asyara adalah adat murakkab, maka cara i'rabnya yang bagian pertama marfu, kemudian karena dia fa'il ya, karena kalau itna itu kan dia nanti bisa masuk bisa majrur. Maka yang bagian pertama itna itu marfu, ya. Sebagai fa'il dan dia tanda rafa'nya dengan alif li'annahu mulhaq bil musanna. Jadi gimana Pak Ustaz? Ada murokab fa'il marfu. Ini Anda tuliskan dulu. Ini kok tulisannya agak bingung. Anda rangkai pakai kata-kata sendiri ya.
Iya. Maka itna ini kita i'rab ini dulu ya. Bukan, ini Anda hapus dulu. Ini jadi yang itna dulu ya, yang itna. Ini kita katakan fa'il marfu ya. Fa'il marfu wa alamatu rafihi alif li'annahu mulhaq bil musanna ya. Wa'alatu. Jelas nggak Ibu? Fa'il marfu. Ya, maaf. Fa'il marfu. Rafihi. Ini jadi. Pertama kan biasanya kalau Arab sebutkan status guys, status fa'il. Ya, I'rabnya marfu. marfu. Kemudian tanda rafa'nya. Nah, tanda rafa ini kebetulan karena itnani asalnya kan itnani ya. Nah, Ini ya, tanda rafa'nya. Nah, itu dengan alif. ya. Dengan alif. Tanda alif. Sebagaimana kalau isim-isim lain wala maturafihi dhamma wala maturafihi alif wala maturafihi apa lagi? Nah, Macam-macam alif. lah ya. Nah, ini tanda Wa'alat. rafa. Gimana Ibu? Wa'alatu. Wala maturafihi alif Alif ya. li'annahu mulhaq Li'an, bil musanna. li'anahu mulhaq. Mulhaq bil musanna. Dia dihukumi seperti isim musanna. Anda baru ingat lagi. Jadi ada beberapa kata yang memang dia mulhaq bil musanna. Contohnya tadi hadzani sama hatani. Kemudian alladzani sama allatani. Kemudian ini itnani sama itnatani. Ini juga mulhaq bil musanna. Jadi itnani sama itnatani, kalau itnani kan mudzakkar Ibu ya. Teman-teman Ya. semua nggih. Kalau isnatani itu mu'annas. Nah, ini bukan isim musanna, tetapi kita katakan mulhaq bil musanna ini. Dihukumi ya. Ya, dihukumi seperti isim musanna. Dia bukan isim musanna, tetapi dikelompokkan seperti isim musanna sebagaimana hadani, hatani, alladzani, allatani. Dan di sini itnani dan itnatani. Maka wa alamatu rafihi alif li'annahu mulhaq bil musanna. Dan yang di era seperti ini, ya teman-teman semua, itu untuk itnanya saja, maksudnya untuk jusul awal, untuk al jusul awal dari kata itna asyara. Ya, bagian pertama dari kata itna asyara itu kata itna, yang dia merupakan adat murokab, yang dikatakan fa'il adalah kata itna itu saja. Fa'ilun. Ya. Marfu'un wa ala Nah, alif. Anahu mulhaq munsana. nah, ini Munsana. Gitu pakai isim ya. Gimana Ibu? Mulhaq isim munsana gitu. Ya, mulhaq bil musanna, dia dihubungkan, diikutkan, dikelompokkan bersama isim musanna. Tetapi dia bukan isim musanna. Munsana ya. Seperti hadani, hatani, alladzani, allatani juga demikian. Maka itna atau itnani atau itnata juga seperti itu. Mulhaq bil musanna. Nah, ini teman-teman semua, itna ini kalau di sini yang di layar teman-teman kan dia kebetulan dia marfu ya, marfu sebagai fa'il. Maka nantinya kalau dia berubah menjadi mansub sebagai maf'ul bi atau majrur sebagai isim majrur, ya maka tinggal diganti saja. Misalkan dia darabtu itnai asyara taliban misalkan. Maka itnai adalah maf'ulun bihi. Misal Iya, maf'ul bihi mansub wa alamatu nasbihi alya. Alia. Turafihi. Wa ala turafihi alia. Gimana ya kalau nggak muat ya? Dorob tuh. Jadi misalkan gitu. Di sini nanti berubah menjadi itnai. Dorob tuh itnai asyarat taliban.
Maka ithnai maf'ulun bihi mansub, maf'ulun bihi mansub wa alamatu nasbihi. Tanda nasabnya dengan al-ya. Asar. Dan kenapa kok dengan al-ya? Maka lanjutannya sama. Li'annahu mulhaq bil mutsanna. Asaro. Apa tadi Pak Ustaz? Dorobtu isnai asaro ya? Ya, darabtu itnai asyara taliban. Maka di sini Asaro taliban. dia statusnya maf'ul bih jelas. Mansub juga jelas. Wa alamatu nasbihi al-ya. Dan tanda mansub dengan ya. Tanda mansub dengan ya. Demikian pula nanti kalau misalkan itnai asyara itu itnanya adalah majrur. Isnai itu adalah fiil mansubun ya? Maf'ulun bih, Bu, maf'ulun bih. Oh, jadi bukan ini ya, maf'ulun bi ya? Isnai maf'ulun bi gitu langsung ya Pak Ustaz? Nah, iya langsung maf'ulun bihi mansub. Wa alamatu nasbihi al-ya. Li'annahu mulhaq bil tan. Ini mansubun. Mansub. Nah, ya itu selesai bagian pertama Ibu ya dan teman-teman semua. Lalu bagaimana dengan asyaronnya? I'rabnya gimana? Maf'ulun mansubun wa ala. Jadi gimana Pak Ustaz? Bentar Pak Ustaz yang mansubun. Isna adalah maf'ulun bi mansubun, gitu kan? Wa ala nasbihi ya. Nah, ya betul Ibu. Li'annahu mulhaq. Nasbihi. Nah, wa alamatu nasbihi al-ya li'annahu mulhaq bil musanna. Alia li'anahu mulhaq Bil musanna. bil musanna. Oh, sama. Telah datang 12 siswa. Bil musanna. Ya. Nah, ini selesai bagian pertama Ibu ya. Karena al-mu'allif mengatakan al-juz'ul awal mu'rab. Berarti mafhumnya bisa difahami. Juz'ul tsani maksudnya kata yang kedua yaitu asyara, itna asyara, berarti asyaranya. Itna asyara, asyaranya. Itnata asyara, asyaranya. Itnata asyara, asyaranya. Isnata. Tapi di perempuan ya, isnata. Ada. Nah, atau itnata. Isnatani ya Pak Ustaz. Itnata asyara atau itnatai asyara. Yang untuk itu kan muzakkar isnata ya. Perempuan. Iya, untuk muannats itnata. Isnata. Iya. Isnata untuk muannas. Nah, muannats. Kalau isnata ini 2 kan? Oh, itu untuk ini ya Pak Ustaz. Untuk musana ya. Pertama jenis muannats dulu juga. Dan jelas musanna mesti dia 2. Tapi dia kalau perempuan cuma kalau itnatai cuma kalau itnatai ini bisa mansub bisa majrur. Bisa mansub bisa. Ini ya. Nah, kita bikin contoh aja Bu ya supaya lebih
Bisa difahami. Contoh berupa jumlah. Kita bikin yang rofa dulu ya. Ja'a. Ja'a itna asyara taliban. Muannafnya ja'a itnata. Ya, isnata. Kok ja'a, bukan ja'a. Ja'at, ja'at Perempuan. itnata asyara talibatan. Ya. Kemudian yang lainnya misalkan ja'a, apa bukan ja'a berarti ya. Dorobtu itnai. Asyara Yang pertama taliban. ya, Gimana Ibu? jaat. Yang pertama tadi jaat isnata. Yang atas apa? Yang kedua Ibu? Yang pertama tadi yang kedua, jaat isnata kan? Iya, ja'at itnata asyara talibatan. Ini Pak Ustadz saya ininya nggak kebuka nih apa? Nggak kebuka gambarnya, muter-muter terus. Jadi tanya panjang Oh, Pak Ustadz. pantesan. Nah, ini sudah Anda tuliskan sebetulnya. Ya saya nggak kelihatan Pak Ustadz, ini muter-muter terus, saya nggak kebuka. Nah, ja'a itna asyara taliban. Ja'a itnata asyrota. Ini kalau salah esarta, Anda baru ingat ya. Asyrota talibatan. Ya. Kemudian, dorobtu itnai asyara taliban. Dorobtu itnatai asyrota talibatan. Ini kayaknya kemungkinan setengah 10 mati sendiri ini zoomnya. Ya Karena ini nggak kebuka. Saya nggak bisa kebuka Pak Ustadz. Ana ini aja Bu ya. Ana coba foto masukkan ke grupnya. Iya Pak Ustadz, foto aja nggak kebuka mas saya itunya. Nah, ini di grup. Nah, grup WhatsApp ya. Ja'a itna asyara taliban, ja'at itnata asyrata talibatan. Dorabtu itnai asyara taliban, dorabtu itnatai asyrata talibatan. Iya. Nah, nanti Dorab. yang majrur tinggal diubah, yang dorabtu diubah aja marartu bi itnai asyara taliban atau marartu bi itnatai asyrata talibatan. Ja'at isnata ya isnata asar. Nah, tadi kan di page 1, di papan tulis yang 1. Ini teman-teman ya. Tadi yang di page 1. Nah, yang page 1 kelihatan nggak, Bu? Ini page 1, nggih. Ini i'rabnya ya. I'rabnya. Dan kita baru bahas i'rab yang bagian pertama saja. Karena memang disebutkan sama Alif yang bagian pertama dia mu'rab. Nah, bagaimana dengan bagian kedua? Asyarohnya itu ya, asyarohnya. Atau asyrota kalau manas, kalau asyarah untuk mudzakkar. Maka disebutkan cara i'rabnya adalah juz'un minal adadil murakkab mabni 'alal fathi. Nah, taruh mana ya? Atau kita ke page 2 aja ya, teman-teman ya. Page 2. Yang apa namanya? Yang itnai itnata sudah jelas. Nah, sekarang yang ini, yang asyara, yang asyrata, yang asyara, yang asyrata. Bagaimana i'rabnya asyarata asyarata? Maka dikatakan juz'un minal adad al murakkab. Ya.
mabni alal fathi la mahalla laha minal i'rab. Nah, ini. Nah, ini teman-teman ya. Dan ini enggak tahu 21.30 dia mati sendiri enggak. Ya, ini sampai sini insya Allah pembahasan di malam hari ini. Ya. Ini Ibu Desi kayaknya kepental ini. Nah, terasa teman-teman yang lain ya. Nah, jadi ini cara mengerop bagian yang keduanya. Bagian pertama sebagai fa'il. Ini Masya Allah, ini agak pelik juga masalah kata Ibn Asyarah saja ya. Kalau yang lainnya, kalau yang ahda asyara 11 salah salah satu asyara atau salah satu asyarata sampai 19 itu mudah ya, mabni fa'il mabni ala fathil juz'aini atau mansub maf'ulun bihi mabniun ala fathil juz'aini ya, itu lebih mudah insyaallah. Nah, mungkin sampai situ teman-teman ya, insyaallah pembahasan kita pada malam hari ini, dan alhamdulillah kita baru 2 halaman. Ya berarti dari satu ini cukup panjang ya. Tapi mudah-mudahan tidak apa-apa. Kepetal Bu Desi nggih? Mudah-mudahan teman-teman tetap semangat. Nanti kemungkinan dari satu ini kita bahas dalam 3 pertemuan kayaknya. Sesuai silabus. Ya. Sesuai silabus. Nah, ini cara i'rab asyra atau asyrata. Kemudian yang pet 1 tadi cara mengi'rab untuk bagian pertamanya. Adapun kalau selain 12, berarti 11, 13 sampai 19, maka itu lebih mudah. Itu lebih mudah. Mabni ala fathil juz'aini. Ada pertanyaan teman-teman sebelum kita tutup? Bapak Angkus, Bapak Udawil mungkin, atau Ibu Indah? Nah, Cukup Ustaz. alhamdulillah. Ini ada tutup lagi ya. Tadi udah Anda foto dan kirim ke grup. Nah inilah tadi yang bikin menarik untuk dibahas ya. Kata beliau, al-juz'ul awal min idna asyara mu'rab. Ini mu'rab kan. Berarti ya drusu fil fasli idna asyara taliban. Ya drusu fi'il fil fasli jar majrur. Idna sebagai fa'il. Asyara sebagai juz'un min adat murakkab. Taliban tamyiz. Ra'aitu idna asyara taliban. Ya, idna sebagai maf'ulun bihi. Asyara sebagai juz'un minal adat murakkab. Ada ta'amul itnai asyara taliban. Lithnai sebagai isim majrur dengan lam. Asyara juz'un minal adat al-murakkab. Dan kita sudah contohkan tadi cara i'rabnya dan sudah kita kirimkan ke grup. Mudah-mudahan teman-teman bisa sedikit paham, atau syukur-syukur bisa paham banyak dengan penjelasan yang sedikit tadi. Nah, insya Allah teman-teman semua kita lanjutkan pembahasan kita untuk masalah ini di pertemuan berikutnya. Panjang. Ini panjang sekali Masya Allah penjelasan dari satu. Ya, Masya Allah ya, tadarruj pembelajarannya bertingkat. Level 1, level 2 masih gampang. Level 3 sudah mulai sulit. Nah, mungkin cukup sampai sini teman-teman ya. Kurang lebih mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirnya kita tutup pertemuan hari ini dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astagfirullahaladzim. Saya pamit dulu diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Pak Ustadz. Wa jazakumullah.